Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa nih kabarnya? Sip. Kabarnya gimana Ustaz? Baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Baru Allah. balik dari subuh ya. Ya, jam berapa di sana? Saya sekarang lagi di Indonesia Ustaz. 2 minggu. Oh, Masya Allah. Sudah berapa lama? Baru seminggu, tinggal seminggu lagi. Baru seminggu, tinggal seminggu lagi. Ya, ya, ya. Kayaknya udah kita bisa mulai Ustaz. Boleh Ya, kita mulai? silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmatnya lah kita bisa berkumpul lagi pada acara kajian kita Bulughul Maram. Kali ini sudah mencapai pertemuan ke-47 yang dibimbing oleh Ustadz K. Haji Dr. Ahmad Junaidi LHMA. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, dan seluruh pengikut beliau yang terus terus sampai akhir zaman. Marilah kita mulai kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Langsung saja kita serahkan kepada Ustadz Junaidi untuk membuka dengan memberikan tausiah ya Ustadz ya. Mungkin pendek saja. Biar banyak. Tafadhol Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bersyukur kita kepada Allah di pagi hari ini kita dapat melanjutkan kajian atau ngaji kitab Bulughul Maram ini pertemuan yang ke-47, dan insya Allah ini kita usahakan bisa selesai di bab sholat, sifat sholat ya. Ini pertemuan yang ke-10 di bab sifat sholat. Rata-rata 6, 7, 8 hadis, itu berarti kita memang sekitar 70-an hadis ya. Baik, salawat dan salam kepada baginda kita Muhammad SAW. Untuk kesempatan pagi ini saya mungkin tidak panjang ya menyebutkan pengantar karena kita ingin habis. Ini masih ada sekitar 18 sampai nanti insya Allah terakhir di bab sifat sholat ini ya, sekitar 329 12-an hadis yang mudah-mudahan bisa kita tuntaskan di pagi hari ini. Karena itu saya tidak berpanjang mukadimah pengantar. Saya persilakan, ini kita insya Allah masuk setelah kemarin tentang tasyahud ya, doanya kapan mengisyarat, memberikan isyarat, perbedaan para ulama, kapan mulai menunjukkan isyarat itu. Nah, kita doa sebelum salam ini ya, doa sebelum salam. Nah, di sini hadis nomor 318 ya. Ya, doa-doa sebelum salam. 318. Silakan bisa ditampilkan dan mungkin ingin membaca. Silakan. Ya, Ustaz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'in yaqulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjali. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin idza faraga ahadukum minat tasyahudil akhir. Jazakallah khair. Ya, sudah ditampilkan di layar.
318 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tashahhada ahadukum, jika salah seorang di antara kalian ya bertasyahud, hampir selesai dari tasyahud, sebagaimana di akhir riwayatnya nanti ada di penjelasannya. Falyasta'idz billahi min arba'in, maka memohonlah perlindungan, iltaji, ya, memohon masuklah, ya. Laja ayal ja'u itu masuk, masuk yang tidak harus secara fisik terlihat, ya. Seperti yang sering kita baca kadang ayat tulijul laila, a'udzu minasyaitonir rajim, tulijul laila fin nahar, Allah ya Allah, engkau memasukkan malam ke siang, wa tulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke malam. Itu kadang tanpa kita terlihat kan, karena dia sunset atau sunrise itu tidak semua kita melihat, atau kalaupun melihat tidak melihat persis. Jadi iltaja'ah, laja'a yalja'u, untuk masuk gitu, berlindung diri ya kepada Allah min arba'in, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal. Yaqul, hendaknya dia mengucapkan, berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, azab neraka, ya. Salah satu nama neraka jahannam. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allahumma ajirna minan nar. Itu juga dianjurkan dibaca nanti selesai sholat, ya. Allahumma inni as'alukal jannah, memohon surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini yang pertama. Wa min adzabil qabr, dari azab kubur. Yang kedua, berlindung dari azab jahannam, siksa jahannam, dari azab kubur. Ya. Karena kalau jahannam nanti di akhirat besar, istilahnya al-qiyamah kubro, kubur adalah awalu manzilin, atau fase pertama, ya, min manazili yaumil akhir, di antara fase-fase kehidupan hari akhir. Di alam kubur, sebagaimana sebuah riwayat, walaupun masih diperselisihkan, tapi saya pikir maknanya masih tepat, ya. Idza matal insan, jika seseorang itu meninggal, qamat qiyamatuhu, berarti kiamat, dalam hal ini kiamat kecil, ya, sudah dimulainya. Jadi ini kita diingatkan setelah kita bertasyahud, sebelum salam, memohon diri kepada Allah, berlindung, memohon perlindungan dari azab jahannam, azab neraka, azab kubur yang merupakan fase pertama kehidupan akhirat. Siksa kubur berarti ada juga nikmat kubur. Ini merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, ya. Fitnah kehidupan, dari fitnah kehidupan dan fitnah saat kematian, ya. Ini sangat luas, fitnah kehidupan, cobaan, ujian, semuanya adalah fitnah. Nah, kalau di kita fitnah ini agak sempit maknanya, ya. Fitnah itu kalau kita memfitnah orang, itu seringkali itu fokusnya di sana, ya. Berkata bohong tanpa ada bukti atau sebaliknya, ya. Fitnah tanpa kejelasan, itu fokusnya ke sana. Tetapi dalam bahasa Arab fitnah itu ujian, ya, lebih jelas. Hanya fitnatul rajuli fi malihi, seorang diuji dalam hartanya, dalam kedudukannya, dalam, ya, semua ujian. Perhiasan dunia ini pada hakikatnya adalah ibtila, ujian, fitnah, ya. Innama wa'lamu annama amwalakum wa auladakum fitnah. Harta dan anak-anak kalian adalah fitnah, ya. Kalau fitnah dalam bahasa Indonesia kan apa? Fitnah. Ya. Oh, ini jelas anak-anak saya kok bukan anak hasil dari yang tidak jelas, tapi makna fitnah di sini adalah ujian, ibtila, ya. Dari ujian dalam hidup ini
Ya, dari tidak sanggup melewati ujian-ujian hidup dan juga ujian saat kematian. Jangan sampai kita na'udzubillah ya menjelang kematian itu su'ul khatimah. Na'udzubillah mengatakan hal-hal yang kufur umpamanya. Kita berharap akhir kalamina, akhir ucapan kita di dunia ini, dari dunia ini, la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa min fitnatil masihid dajjal. Dari ujian nanti saat Al-Masih ini ada kenapa juga Dajjal disebut Al-Masih? Al-Masih bisa artinya Al-Muntadhar karena kita belum tahu kapan datang, masih ditunggu-tunggu, yang terus nanti-nanti, yang terus harusnya menjadi perhatian kita kenali dalam rangka kita terhindar, karena begitu fitnahnya atau ujian Dajjal itu begitu dahsyat, menipu, menggoda ya. Kiranya air, api yang dia bawa dikira air dan seterusnya. Begitu mudah orang tergoda. Itu salah satu makna masih ditunggu. Atau bisa juga artinya ya mesah, menghapus. Langkahnya itu luar biasa. Dajjal itu dengan segala kelebihan dalam arti memang bagian dari skenario Allah, rencana Allah, dia memiliki kelebihan-kelebihan yang ya, tidak dimiliki oleh manusia lain, sehingga dia itu menggoda, menipu, memancing orang untuk mengikutinya. Ya. Masahib sahu menghapus bumi, maksudnya mengendalikan bumi dengan langkah-langkahnya, dan langkahnya begitu cepat. Yang mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi Allah dari semua fitnah ini, fitnah ujian cobaan ini. Wa ma inni a'udzubika min fitnatil min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri, dalam lafaz salah satu lafaz atau dalam satu nuskhah dari kitab Bulughul Maram, naskahnya, manuskripnya menyebutkan kata syarr, kejahatan ya, tanpa disebutkan kejahatannya sudah jelas fitnahnya Dajjal ini semuanya buruk ya. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Wa fi riwayatin Muslim, dalam satu riwayat Imam Muslim dijelaskan idza faragha ahadukum, jika selesai salah seorang di antara kalian minat tasyahudil akhir, dari tasyahud akhir. Tentu yang dimaksud doa ini tasyahud akhir sebelum salam. Jadi riwayat Muslim menjelaskan bukan di tasyahud awal tapi di tasyahud akhir. Kalau salat yang 2 rakaat berarti tasyahud yang awalnya juga sekaligus tasyahud akhir. Seperti salat subuh. Ya. Di sini ada sedikit dalam catatan kaki validasi menyebutkan Syekh Mahir Fal bahwa dalam riwayat Bukhari tidak disebutkan secara spesifik tentang sholat ya, tentang tasyahud dalam sholat setelah tasyahud. Ini juga merupakan dalam riwayat Bukhari juga bukan sabda tapi perbuatan Nabi. Kata beliau di sini, ini ada sedikit kekeliruan ya dari Hafidz Ibnu Hajar ketika mengatakan Bukhari Muslim, tetapi teksnya itu berbeda. Teks Bukhari tidak khusus dalam tasyahud sholat, kemudian bukan dari sabda Nabi tetapi dari perbuatan Nabi. Tapi teks Muslim seperti itu. Baik, kita lihat slide berikutnya. Ternyata ada yang mewajibkan, karena tadi perintah ya. Al-haditsu dalilun ala wujubil isti'adzah mimma dzukir. Jadi berdoa meminta perlindungan dari 4 hal yang disebutkan tadi, dari azab jahannam, dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan jahatnya fitnah Dajjal itu menurut wa huwa madhhabudz zahiriyah ya. Secara
madhab Dhahiriyah, menurut madhab Dhahiriyah tekstual di sini, karena di situ perintah, kaedahnya al aslu fil amri lil wujub, asal perintah itu wajib, maka madhab Dhahiriyah ya berpendapat doa ini wajib. Bahkan waqala Ibnu Hazm minhum, salah seorang dari ulama Dhahiriyah itu Ibnu Hazm berpendapat wa yajibu aidan fit tasyahhudil awal. Tasyahud tadi umum kan, amaran bimutlak, biitlak, karena di situ tasyahud. Ya, tetapi tadi dalam riwayat Muslim sudah kita baca, ternyata disebutkan di tasyahudul akhir. Juga ada seorang tabi'in Tawus memerintahkan putranya mengulang sholatnya ketika tidak membaca berlindung diri, tidak berdoa berlindung diri dari 4 hal ini. Jadi beliau berpendapat wajib dan mengatakan batal sholatnya orang yang tidak melakukan. Sementara jumhur, mayoritas ulama memahami perintah dalam hadis ini sebagai sunnah, nadabnya. Dan kita meyakini dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam hadis ini dalalatun, ada makna atau penjelasan penunjukan bahwa azab kubur itu eksistensinya pasti ada. Ini jelas. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di kubur itu juga ada azab kubur, juga ada nikmatnya. Nikmatnya dalam bentuk apa? Di antaranya terasa luas, tidak terasa sempit. Baik, ini jadi ada juga yang berpendapat dari mazhab Dhahiriyah bahwa doa ini adalah wajib, bahkan menurut salah seorang tabi'in namanya Tawus, jika tidak membacanya bahkan bisa terhitung batal, sehingga ya, berarti harus mengulang. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini salah satu sighah atau bentuk bacaan doa sebelum salam, dalam tasyahud akhir sebelum salam. Baik, silakan kita lanjut dulu ke hadis berikutnya. Cepat. Silakan siapa yang mau membacakan? Mungkin Pak Humaydi atau Pak Lukman. Silakan Pak kamu membacakan. Siap dua. Yang slide. Wa an Abi Bakri Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Qala, "Qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman qasira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan minna indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Muttafaqun alaih. Nah, Ustaz. Hadis ke-319 dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wa an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tahu semua keutamaan beliau ya. As-Siddiq, ya, gelar yang sudah menempel pada beliau, sudah pasti di sini ya jaminannya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, annahu qala li Rasulillah SAW. Maksudnya beliau pernah berkata, meminta kepada Rasulullah SAW. Qala bisa juga artinya bertanya, meminta, tergantung konteksnya. Alimni, ajarkan kepadaku du'aan, sebuah doa, ad'u bihi, yang akan aku gunakan untuk berdoa dengan doa tersebut fi sholati, dalam sholat. Qala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ya, qul, bacalah wahai Abu Bakar, ya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Sesungguhnya aku, ya Allah, sesungguhnya aku zalamtu nafsi zulman katsira. Ya.
telah melakukan kezaliman terhadap diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfir li maghfiratan min 'indik, karena itu ampunilah ya untukku pengampunan darimu, dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan tafakun alaih. Jadi pengakuan ya, seperti pengakuan Yunus yang terkenal itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna, tasbih Nabi Yunus juga terkenal. Ya, ini doa pengakuan, i'tiraf dari Nabi kalau Nabi Yunus dari tasbih, kalau Nabi Adam yang terkenal juga Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang disebut dengan i'tiraf, yang sering kita juga pengakuan ya. Jadi dalam doa-doa kita diajarkan untuk mengakui, kemudian dari pengakuan tersebut kita ajukan permohonan, permintaan ampun kita. Banyak ya, seperti tadi setelah mengakui kesalahannya Nabi Adam memakan buah itu karena tergoda oleh setan, jin ya. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah, ini juga banyak ya dalam sajidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, aku mengakui dosa-dosaku. Nah, jadi ini yang disebut dengan i'tiraf, pengakuan. Yang kalau dalam kita di Indonesia ini populer, yang biasa seringkali dibaca setelah Jumatan ya, yang dinisbahkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah ya, atau yang lainnya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan nari. Itu untuk pengakuan, salah satunya i'tiraf bahwa kita ini begitu lemah, banyak melakukan kezaliman, dosa. Setelah itu ajukan pengampunan. Ini salah satu bentuk doa ya yang diajarkan Rasulullah. Jadi kalaupun lafadznya tidak persis seperti ini, umpamanya kita menggunakan dalam doa-doa umum ya, menggunakan bahasa daerah, bahasa kita, bahasa Indonesia, ya Allah aku banyak dosa dan sebagainya, dalam bahasa kita banyak. Kalau kita tidak dalam doa bebas ya, ini juga salah satu bentuk doa yang diajarkan Rasulullah. Karena kita bagaimana teknis berdoa, dimulai dengan ya pengakuan. Baik, di slide berikutnya bisa kita lihat al haditsu dalilun. Hadis ini merupakan dalil. Dalil itu ya petunjuk atau dasar ya. Disyariatkannya berdoa dalam sholat secara mutlak. Karena tadi tidak disebutkan secara khusus ya. Maksudnya, ya Rasulullah ajarkan kepadaku doa dalam sholat. Di mana? Sholat banyak ya. Min ghairi ta'yinin mahallin lahu, tidak ada difokuskan, ditentukan tempatnya. Tapi di antara tempatnya adalah setelah tasyahud sebelum salat. Ya. Ini setelah tadi, setelah doa yang 4 tadi ya, setelah itu bisa kita baca ini. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, wal yatakhayyar min ad-du'a ma syaa. Silakan memilih doa yang ia kehendaki. Ya. Jadi apa namanya? Yang kita pilih di doa itu silahkan. Ya. Kan dalam riwayat lain kemarin kita sudah baca, wa ammas sujud fa'akthiru fihi min ad-du'a. Di antaranya doa yang diminta atau diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa adalah saat sujud. Bisa juga dibaca saat sujud dan bisa juga di antaranya sebelum salam. Nah, di sini saya menyebutkan sebagaimana disebutkan oleh pensyarah
Wa'lam, ketahuilah, dalam doa setelah tasyahud ini banyak sekali, ya, banyak sekali lafadznya setelah selain yang disebutkan dua tadi ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Yang pertama, berlindung dari 4 hal. Kemudian ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, ini ada di antaranya riwayat Imam Nasa'i dari Jabir. Rasulullah SAW berdoa setelah tasyahud, ya. Ahsanul kalam kalamullah wa ahsanul hadi hadi Muhammad. Ya. Kemudian juga riwayat Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud, ya. Bahwasanya Nabi SAW yu'allimuhum du'a, yu'allimuhum minad du'a ba'da tasyahud. Mengajarkan kepada mereka doa setelah tasyahud. Allahumma alif 'alal khairi baina qulubina. Ya Allah, padukan, satukan hati-hati kami dalam kebaikan. Wa aslih bainana, perbaikanlah hubungan di antara kami. Wahdina subulas salam, berikanlah petunjuk kepada kami jalan-jalan keselamatan. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur, selamatkan kami dari kegelapan menuju cahaya. Wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Jauhkanlah kami dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk kekejian dan fitnah. Tadi saya sebutkan fitnah dalam bahasa Arab, jauh lebih luas dari fitnah dalam bahasa kita. Ujian-ujian, cobaan-cobaan, ya. Baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Wa barik lana fi asma'ina, ya Allah, berkahilah kami pada pendengaran-pendengaran kami. Wa absarina, pada penglihatan-penglihatan kami. Ya. Wa qulubina, juga hati-hati kami. Wa azwajina, pasangan-pasangan kami. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak keturunan kami. Ya. Wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina. Anak-anak kami, anak-anak keturunan kami. Wa aslih wa tub alaina, ya Allah, ya, ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Waj'alna syakirina li ni'matik, jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu. Musnina biha, pandai memuji nikmat-nikmat tersebut. Qabiliha, ya Allah, terimalah, ya, dari kami, ya, pujian kami, kesyukuran kami tersebut terhadap nikmat-nikmat tersebut. Wa atimmaha, dan sempurnakan nikmat-nikmat tersebut alaina. Ya, ini juga dibacakan sebelum salat. Ya. Allahumma, ya, alif ala khairi qulubi baina Allahumma alif ala al-khairi baina qulubina wa aslih bainana wahdina subulas salam, ya, wa najina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha wal fitana ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha wa qabiliha wa atimmaha 'alaina. Ya, ini riwayat Abu Daud dari sahabat Ibnu Mas'ud. Juga Abu Daud meriwayatkan, ya, dari sebagian sahabat bahwasanya Nabi SAW bertanya kepada salah seorang sahabat, "Kaifa taqulu fi shalah?" Bagaimana kau berdoa dalam salat? Qala, orang tadi berkata, ya, atasyahhad, saya bertasyahud, summa aqul Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, ya,
dan aku berlindung diri kepadamu dari neraka. Amma inilah uhsinu dan danataka wala dan danata Mu'adz. Kata sahabat tadi, saya tidak bisa berdoa seperti kebiasaan Anda dan kebiasaannya Mu'adz, wahai Nabi SAW dan sahabat Mu'adz. Ya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, haula dzalika udallilu ana wa Mu'adz. Ya. Doa seperti itu yang kau sampaikan, seputar itu kami yang membacakan doa itu juga anak saya dan Mu'adz. Ini pendek ya. Saya juga Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu surga, wa a'udzubika minan nar. Ya. Ya, jadi apa namanya, kita diminta banyak berdoa ya, sebelum tasyahud, sebelum salam salat tasyahud. Ya. Jadi jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kita hafal dari lafaz-lafaz ini, maka di sini dijelaskan oleh pensyarah diperkenankan, diperbolehkan kita berdoa dengan lafaz apa saja, baik yang sudah ada hadisnya atau yang selainnya. Tapi kemarin kita sudah juga membaca ya, bahwa sholat itu tidak la yasluhu fiha, tidak tepat, tidak boleh menggunakan perkataan manusia biasa. Artinya kalau itu tidak ma'dzur, jalan keluarnya kemarin tidak dikeraskan. Pokoknya seperti itu, karena tidak boleh berbicara dalam sholat. Yang begitu. Bedanya dengan tawaf, kalau sholat tidak boleh berbicara, kecuali yang sudah diajarkan di sini. Baik dari Al-Quran ataupun hadis-hadis doa Nabi SAW, dari Nabi SAW. Sementara di tawaf diperkenankan dengan bertanya, ya, saya sudah berapa putaran ini, begitu boleh ya. Nah, jadi ini banyak lafaznya. Memang nanti ada perbedaan sebagian lafaz hadisnya tadi tentang posisi tepatnya. Jemaah sekalian, apakah memang yang dimaksud setelah tasyahud itu sebelum salam atau maksudnya doa setelah sholatnya? Seperti Allahumma inna ala dzikrik, nanti ada hadisnya juga datang. Allahumma inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Intinya dari beberapa riwayat ini, di situ ada doa-doa yang dibaca sebelum kita salam. Baik, ini hadis yang kedua. Di pertemuan pagi ini kita lanjut, masih berkait ya. Itu banyak sebenarnya lafaz-lafaz ya, doanya tadi. Ya. Sekarang masuk lafaz salamnya. Nah, mungkin dari dua hadis tadi dan juga lafaz-lafaz yang lain saya sebutkan tadi, pembahasan doa-doa sebelum salam, sebelum kita masuk ke lafaz salamnya, ya, ke 320 mungkin ada pertanyaan singkat, karena kita akan masuk ke lafaz salamnya. Nah, Ustaz, izin bertanya. Bagaimana kalau misalkan menambah doa yang tidak sebagaimana yang tadi disebutkan, Ustaz? Kalau menambah doa-doa selain itu bagaimana, Ustaz? Apakah boleh? Ya, tadi sudah kita baca syarahnya kan? Fihi, maka diperbolehkan ya. Ayat al-insan bi'ayil afdin sya'ah. Ya, membaca doa lafaz apa saja yang ia kehendaki, baik dari hadis yang ma'thur, yang mangkul, yang diriwayatkan dari Nabi, atau ghairi atau yang lain. Tetapi tadi agar memadukan dengan larangan kita berbicara bukan dari lafaz manusia, ucapan biasa dari kita, ada yang memadukan sehingga hadis tadi tidak bertentangan ya. Ya, kalau inna hadis salat, dalam salat itu la yasluhu fiha, tidak layak ada ucapan manusia. Kalau kita menggunakan redaksi kita sendiri berarti kan ucapan kita, maka ucapan manusia, ya, bukan hadis, bukan Quran. Solusinya ada yang memberikan jalan keluar dengan apa? Tidak dikeraskan. Yang lafaz bukan hadis tadi, ya, bukan dari Nabi, kita baca tapi tidak dibunyikan keluar, cukup di hati. Ada yang seperti itu, sehingga memadukan antara larangan tadi ya, tidak layak, tidak boleh
berbicara dalam sholat dalam arti lafaz manusia, artinya bukan hadis, bukan maksud. Ya. Wallahu a'lam. Na'am Ustaz. Jazakallah khair. Silakan. Ada lagi pertanyaan dari para hadirin? Bisa juga ditulis di kolom chat. Tafadhol. Mungkin lanjut dulu Ustaz, mungkin nanti ada lagi. Silakan. Kita masuk sekarang ke kan setelah doa sebelum salam berarti lafaz salamnya sekarang. Silakan. 320. Baik, siapa yang mau membacakan? Mungkin Pak Agus Salim mau membacakan hadis ke 320. Atau siapa tafadhol yang berkenan, atau Pak Farid mungkin, Pak Furqan. Silakan. Silahkan, tafadhol. Saya Pak Wahidin. Ayo, Pak Humaydi, tafadhol Pak Humaydi. Ya, na'am Ustaz. Wa'an Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu qala Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yamini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa an shimali Assalamualaikum warahmatullahi Rawahu Abu Dawud bisanadi sahih. Nah, Ustaz. Jazakallah khair ya. Baik. Wa an Wa'il bin Hujr ya. Dari sahabat Wa'il bin Hujr. Ini banyak dalam riwayat kemarin kita tentang sifat-sifat salat ini hadis Wa'il bin Hujr, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan tentang hadis-hadis salat. Ya. Radhiyallahu anhu, dari mudah-mudahan Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi. Saya pernah salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana yusallimu an yaminihi. Kemudian beliau mengucapkan salam dari sisi kanannya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalihi, dari sisi kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahihin. Ya. Ya. Jadi ini hadis sahih, betul. Tetapi untuk salam kedua, jadi salam pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam keduanya ini ada sedikit perbedaan. Apakah ada tambahan tanpa tambahan wabarakatuhu atau tambahan seperti salam yang pertama yang ke kanan, ya? Yang pertama ke kanan itu lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lafaz itu kan tidak ada wabarakatuh yang lafaz keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi ya ada sebagian menyebabkan pakai wabarakatuh, ya, dan di sebagian yang lain tidak ada. Ini perbedaan naskah. Tapi dua-duanya dalam hal ini ada ya, tapi sedikit ada perbedaan. Ini salah satu lafaz salam ya. Ya. Nah, di sini sahih ya. Jadi Al-Qamah Ibnu Wa'il, putra dari Wa'il yang meriwayatkan. Juga hadis ini diriwayatkan di samping slide dari kita lihat di slide berikutnya ya. Siapa saja yang meriwayatkan? Di samping Wa'il bin Hujr ada 15 orang sahabat yang meriwayatkan tentang dua kali salam ini. Ya. Tetapi dengan derajat yang berbeda-beda. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Bahkan matruk. Ya.
tapi ya tidak ada tambah dua barakatuh ya kecuali dalam riwayat Wa'il ini. Ya. Dan juga riwayatnya Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Nah, tetapi selama dia sahih ya, berarti tambahan kata wabarakatuh yang tidak ada di sahabat yang lain kecuali di Wa'il dan Ibnu Mas'ud ini ziyadah makbulah, tambahan yang bisa diterima karena dari rawi yang diterima juga adil atau thiqat ya. Nah, tadi kan Rasulullah melakukan itu dalam riwayat tadi, Rasul yusallimu perbuatan Nabi walaupun tidak disebutkan secara perintah, secara verbal langsung dari beliau, ini juga menjadi kewajiban juga ya, menjadi salah satu pekerjaan yang bahkan sudah masuk dalam keumuman hadis ya, shollu kama ra'aitumuni sholli, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dan juga riwayat yang menyebutkan tahrimuhat takbir ya, bahwa dimulai dengan takbiratul ihram ya, tahrim diharamkan. Salat itu mengharamkan hal-hal yang tadinya boleh karena sudah salat, masuk dengan disebut dengan takbiratul ihram wa tahlilu salam, dan dihalalkan nanti selesai dengan assalamualaikum. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib ya, bahwa salam itu adalah wajib, dan ini merupakan jumhur pendapat mayoritas sahabat dan tabi'in ya, dan wajibnya 2 kali salam. Sementara sebagian pendapat yang lain seperti Hanafiyah dan yang lainnya berpendapat 2 kali salam itu sunnah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahkan berpendapat bahwa salamnya sendiri itu sunnah. Ya. Nanti ada perbedaan, ada yang membedakan antara sekali, 2, 5 kali. Ini Hanafiyah secara umum berpendapat bahwa salam itu sendiri sunnah berdasarkan ya hadis Ibnu Umar yang mengatakan jika imam sudah mengangkat kepalanya dari sujud ya, kemudian duduk atau membaca tasyahud, kemudian dia batal ahdatsa qabla taslim, sebelum mengucapkan salam, faqad tammat salatuhu, maka salatnya telah sempurna. Ya. Berarti ini menunjukkan bahwa salam bukan sebuah rukun dan bukan sebuah kewajiban. Kalau memang wajib ya, atau rukun, bahkan wajib, tentu saja wajib mengulang. Juga dalam hadis yang tentang orang yang salatnya tidak benar itu, ya, Rasulullah tidak memerintahkannya dia mengucapkan salam. Ini dasar dari mazhab Hanafiyah. Tetapi dibantah dasar tadi yang mengatakan salam itu tidak wajib karena hadis Ibnu Umar ya, bisa dilihat di slide berikutnya ya, di paragraf pertama itu ya, hadis Ibnu Umar itu ternyata hadis yang lemah berdasarkan penilaian para hufaz, para ahli hadis ya. Adapun hadis yang orang tidak tepat sholatnya tadi, tidak benar sholatnya, itu tidak bertentangan. Ya, ketika Rasul tidak memerintahkan salam, itu kan tidak berarti tidak ada tentang salam itu. Ya. Karena di sini ada keterangan yang menyebutkan salam, Rasulullah melakukan salam. Juga kalau yang berdasarkan atau berhujjah, berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 77, irka'u wasjudu, ya, rukuklah dan sujudnya, bahwa ini perintah dalam Al-Quran tidak menyebutkan salam, menunjukkan salam itu tidak wajib, ya, ini tidak tepat. Ya. Bagaimanapun ayat itu kan mujmal, umum, ya,
dijelaskan oleh perbuatan dan hadis Nabi SAW. Karena kalau hanya berdasarkan hadis itu kan bukan hanya salam nanti yang tidak wajib, berarti tidak disebutkan juga dari waqra'u, baca Al-Fatihah, baca surat, atau ya perbuatan-perbuatan duduk antara dua sujud juga tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Ya. Nah, kemudian tadi salam ke kanan dan yang ke kiri ini, ya, salam dua kali lah ya, atau salam ke kanan dan kiri ini wajib menurut ya, jamaah sekelompok ulama. Kemudian disebutkan, dinisbahkan kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i mewajibkan hanya ke kanan saja, atau taslimah wahidah, salam satu kali. Salam yang kedua sunnah. Ya. Bahkan Imam Nawawi menukil ijma' kesepakatan. Ya. Ajma'al ulama alladzina yuqtaddu bihim, para ulama yang memiliki kapasitas ya, yang dianggap yuqtadu dihitung ya, ulama-ulama yang standar gitu ya. Bahwasanya yang wajib itu hanya satu salam. Ya. Jadi yang wajib hanya ke kanan berarti. Ya. Tapi tetap dianjurkan. Jadi salam yang pertama tentu ke kanan, yang kedua yang kiri. Barangkali dasarnya adalah di sini disebutkan apa dasarnya Imam Syafi'i berpendapat yang wajib hanya sekali ke kanan. Hadis Aisyah bahasanya Rasulullah SAW karena idza autara bitis'in, beliau jika witir rakaat 9 rakaat, beliau tidak duduk kecuali di rakaat yang ke-8. Ya. Kemudian memuji Allah, menyebut Allah, kemudian berdoa dan bangkit tanpa bersalam. Kemudian ya, sholat yang ke-9, duduk, menyebut Allah, berdoa, kemudian yusallimu taslimah. Ya, memberikan salam satu kali salam. Ya. Tetapi kata ulama yang lain, hadis ini ya, tidak bertentangan menyebutkan sekali salam, kan bukan berarti hanya sekali ya, yang wajib itu. Karena hadis di sini menyebutkan 2 kali. Aslinya perbuatan Nabi itu adalah wajib. Nah, tetapi di sini mungkin Imam Syafi'i tadi berdasarkan ketika menyebutkan sekali berarti yang kedua itu sunnah. Walaupun ada tambahan dua-duanya. Ada keterangan tambahan Rasulullah salam 2 kali, ya, itu menunjukkan wajib asalnya. Tetapi ketika Rasulullah pernah meninggalkan hanya sekali berarti ya, hanya sekali berarti yang wajib ya sekali. Nah, ini tentu ya tadi secara umum mayoritas ulama atau sebagian ulama ya wajib 2 kali. Imam Syafi'i mewajibkan sekali ke kanan. Kemudian dinukil dari Imam Malik juga di slide ketiga berikutnya bahwa yang dianjurkan itu satu kali saja salat. Tetapi ini juga oleh Ibnu Abdul Bar, salah seorang ulama dari mazhab Malikiyah, dinyatakan pendapat ini lemah secara ilmu hadis. Apa dasar Malikiyah atau dasarnya Imam Malik bahwa mereka berdasar kepada perbuatan penduduk Madinah, ya, bahwa sunnah saja. Ya, sekali salam itu pun sunnah. Dan ini amal penduduk Madinah yang sudah turun-temurun seperti itu. Tentu ini amal penduduk Madinah termasuk dalil, masalah dalil yang diperselisihkan di luar dalil yang disepakati. Yang jelas tidak ada perselisihan. Kemudian makna Rasulullah SAW an yamini, yang mengucapkan salam ke kanannya dan ke kirinya. Maksudnya apa? Ya, memalingkan dari wajah dari awalnya menghadap kiblat, ya, kemudian munharifan, berpaling, ya. Ya. Maka dalam keterangan disebutkan sampai terlihat putih pipi beliau. Jadi bukan sekedar
menoleh tapi berpaling ya sampai terlihat pipi. Kalau ke kanan berarti pipi ke kanan juga sampai terlihat oleh yang makmum di belakangnya. Kalau yang sebelah kiri juga pipi kirinya terlihat oleh makmum yang di belakang, jamaah yang di belakangnya. Sebagaimana dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW ya, sebelah kanan dan sebelah kirinya ya, sampai saya melihat sisi-sisi pipi beliau. Ya. Juga dalam riwayat yang lain, dengan lafaz yang lain, melihat putih pipi beliau. Hadis sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Jadi tidak sekedar sedikit gitu ya, tapi memang sampai terlihat pipinya. Bahasanya sini munharifan, berpaling, bukan sekitar menoleh sedikit. Ya, nah, ini terkait dengan apakah wajib sekali dua kali. Nah, yang kuat adalah wajib. Artinya wajib mengucapkan salam. Tadi Hanafi mengucapkan salam tidak wajib, tapi tadi sudah dijawab. Kemudian ya. Lafaz salam ini juga dalam keterangan-keterangan yang lain, di samping yang lengkap tadi, ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ada. Kalau lengkap dari keduanya Assalamualaikum juga ada riwayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lengkap, salam keduanya Assalamualaikum. Ya. Tapi kalau Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ada juga, nah, tapi ada juga yang menyebutkan walaupun tidak lengkap lafaz keduanya, karena tadi lafaz wabarakatuhnya kan memang diperselisihkan. Nah, nanti kalau kita pernah mendapatkan imam yang salam keduanya itu cuma sampai assalamualaikum, itu ada riwayatnya. Yang umum yang kita sering mendengarkan, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu tadi hadis Wa'il tadi. Ada juga keterangan lain ya. Sampai kayak wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama juga ada tanpa wabarakatuh tadi juga ada, walaupun ada perselisihan. Ada yang di sini Assalamualaikum yang keduanya itu ada juga. Wallahu a'lam, itu lafaz-lafaz atau cara posisi kepala, pipi sampai terlihat ketika salam. Baik, kita lanjut 3, 2, 1. Mungkin pertanyaan nanti di akhir, silakan. Tafadhol, siapa yang mau membacakan hadis Siap, 32? bismillah. Izin Ustaz. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. السلام عليكم. Masya Allah. Wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah, dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah, termasuk sahabat juga yang sering kita dengar ya dalam hadisnya, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatil maktubah. Ini dubur sudah menjadi bahasa kita ya, belakang setelah selesai muakhirat syai'. Ya. Walaupun nanti ada sedikit penjelasan ya. Pengertian dubur itu nanti kita lihat dalam syarahnya. Setelah selesai sholat wajib, maktubah berarti ini yang dimaksud dengan zikir setelah sholat wajib. Apa yang beliau sampaikan, beliau baca, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, satu-satunya, lahul mulku baginya kerajaan, wa lahul hamdu baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa mencegah apa yang telah Engkau putuskan untuk Engkau berikan. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan apa lima mana'ta, apa yang telah Engkau putuskan untuk Engkau cegah. Nah, ini akidah kita ya, bahwa segalanya di bawah kendali Allah SWT.
Maka dalam riwayat ini disebutkan walaupun seluruh penduduk bumi ini bersepakat berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, tidak akan terjadi mudarat keburukan itu kecuali dengan izin Allah. Begitu pula sebaliknya. Penduduk bumi semuanya berkumpul untuk memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepadamu, tidak akan terjadi itu tanpa izin Allah. Ya. Ya. Nah, ini menjadi sebuah keyakinan kita ya di hari-hari masa-masa seperti ini, masa-masa yang berat, fitnah dan sebagainya, untuk kita teguhkan, mantapkan keyakinan kita bahwa semua adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditutup dengan wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Di antara tafsirnya maknanya jadd di sini ghina. Tidaklah orang yang memiliki kekayaan itu ya memberikan manfaat ya jika tanpa ya kehendak dari Allah yang Maha Kaya. Baik, hadis ini juga muttafaqun alaih. Ini perlu kita hafal menjadi bacaan zikir setelah salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita lihat di syarahnya ya. Slide berikutnya silakan. Qala fil qamus, biasanya ketika kamus itu tidak disebutkan mutlak begitu, tidak dinisbahkan, yang dimaksud adalah qamusul muhit. Ya. Yang dimaksud dengan dubur itu dengan di domah ya, dubur dal ba-nya di domah itu maksudnya lawan dari kubul ya. Berarti akhir segala sesuatu. Kalau dabar nah, bukan dubur, dalnya di fathah, ba-nya di fathah, ya itu dabar artinya lawan bukan itu. Tapi kalau orang yang sholat di akhir waktu namanya dabar. Sholat di akhir waktu, sholat yang dikerjakan di akhir waktu, sholat yang dikerjakan di akhir waktu namanya dabar. Kalau dubur akhir segala sesuatu. Nah, setelah ya. Ada tambahan setelah wala mu'tiya Allahumma la mani'a lima a'tait wala mu'tiya lima mana'ta. Dalam riwayat Ibnu Humaid ada tambahan ya wala radda lima qadait, tidak ada yang bisa menolak apa yang telah engkau putuskan. Oleh sebab itu wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ya. Juga dalam riwayat Tabrani ada tambahan ya wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Nah, sebelum huwa ala kulli syai'in qadir ya, yuhyi wa yumit. Ya, yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa hayyul la yamut, yang maha hidup dan tidak pernah mati, biyadihil khair, di tangannya segala kebaikan, ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tambahan-tambahan ini dan rawi-rawinya siqat. Ya. Juga di samping dari Mughirah ya, ada dari sahabat Abdurrahman bin Auf dalam riwayat Bazzar, sanadnya juga sahih. Ya. Tetapi ini tidak fokus di sholat karena ada tambahan idza asbaha wa amsa tentang zikir pagi dan petang. Ya. Jadi wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya. Jadd itu tadi bisa berarti kekayaan, ya. Ya. Harta tidak akan bisa menyelamatkan seseorang tentang nasibnya, ya, di dunia, ya, ataupun di akhirat, ya, kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Bisa juga artinya jadd di situ anak, kekayaan, harta bagian anak dan atau kekuasaan, kehebatan, keagungan, ya. Tetapi yang bisa menyelamatkan itu hanya rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dianjurkan kita membaca istighfar, zikir atau doa ini ya. Ada yang bilang zikir dan doa di sini disamakan ya. Ya. Doa atau zikir setelah sholat ya, dianjurkan betul karena mengandung hal-hal yang memperkuat tauhid kita ya. Ya. Ya, seperti tadi keyakinan bahwa Allah Maha segala sesuatu, Maha kuasa atas segala sesuatu yang mengatur dengan semua yang terjadi di alam raya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
semata. Baik, kita lanjut. Baik, tafadhol. Siapa yang mau membacakan surah 322. Silakan. 322? Ada yang mau membacakan? Mungkin saja Ustaz ya. Silakan, Mas Mahyudin. Wa anas Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwada kana yata'az kana yata'awwadu bi nabi wa salah Allahumma inni a'udzu bika min al-bukhli wa a'udzu bika min al-khubthi min al-jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Rawahul Bukhari. Baik, jazakallah khair. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Rasulullah, misalnya Rasulullah SAW, kana yata'awwad, beliau berlindung diri bihinna, dari hal-hal berikut ini, luburos sholat. Tadi lubur ya, lubur itu di belakang, arti akibah setelah sholat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari kebakhilan. Ya. Pikir. Ya. Wa a'udzubika minal jubn, dari berlindung diri kepadamu ya Allah dari jubn, sikap pengecut. Ya, tidak pemberani. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dikembalikan kepada serendah-rendahnya umur, seperti kanak-kanak sikap. Ya. Pikun ya, yang kemudian sama seperti anak-anak merepotkan, kemudian hilang mungkin ya, malu, ngompol sembarangan seperti anak kecil. Ya. Ini juga kita mohon pada Allah tetap sehat, tetap nyaman ya, dalam arti sampai di akhir usia tua kita pun, sehingga tetap bisa beribadah dengan baik, tidak merepotkan orang lain dan seterusnya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia, jadi sudah ya. Wa a'udzubika min adzabil qabr, dan aku berlindung diri kepadamu dari azab kubur. Ya. Mari kita lihat di syarahnya, dubur itu tadi memang artinya belakang. Ya. Hadis ini dan tadi yang hadis yang sebelumnya, silakan slide berikutnya, Mas Wahyudin. Ya. Qauluhu, ya. Dubur sholat, tadi kan dua hadis Mughirah dan hadis Sa'd bin Abi Waqqas menyebutkan kata dubur, belakang ya. Yang di sini hadis Sa'd bin Abi Waqqas dan yang pertama tadi hadis Mughirah memiliki kemungkinan ya, sebelum selesai, karena dubur itu juga kan ya masih menempel kan. Dubur manusia kan ada di manusianya, atau duburnya hewan kan bukan keluar dari itu. Nah, ini menurut sebagian ulama. Tapi juga mungkin yang dimaksud ada setelahnya. Ya, adbar salawat kan selesai sholat. Ya. Dan ini dinilai lebih dekat. Ya. Jadi ketika kata dubur sholat ini setelah sholat, belakangnya sholat. Dan yang dimaksud sholat di sini adalah sholat. Ketika disebutkan secara umum mutlak, ya itu sholat wajib. Jadi ini anjurannya atau perintahnya adalah setelah sholat wajib. Ya, jadi ini termasuk zikir atau doa yang istihbab, dianjurkan dibaca selesai sholat. Monggo berikutnya, hadis berikutnya. Ini macam-macam zikir tadi. Allahumma la mani'a tadi, la ilaha illa syarika lahu wa alhamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada juga nanti di antara doa yang disampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal
bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min adzabil qabr. Seperti itu. Baik, masih ada doa yang diajarkan setelah sholat, silakan. Pak Agus. Pak Agus. Siap Ustaz. Siap Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Saubanah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi astaghfirullah salatan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Allah jazakallahu khair. Ya. Wa an Sauban, dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW idan sharafa, sharaf berpaling, selesai maksudnya dari salat, min salatihi, dari salat beliau, istaghfar salatan, istaghfarullah salatan, beristighfar kepada Allah 3 kali. Ya. Setelah itu berkata, waqala, dan berkata, Allahumma antas salam, ya Allah engkau penuh kedamaian, wa minkas salam, dan darimu kedamaian, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, penuh berkah wahai zat yang maha agung dan maha pemberi kemuliaan. Ya. Ya. Ya mas sekalian, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini istighfar tadi kali berulang-ulang ya. Bahkan Rasulullah memberikan, walaupun beliau tidak butuh ya sebagai manusia atau Nabi yang sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang, tetapi beliau sendiri tidak kurang 70 sampai 70 100 kali beristighfar. Ini kita diajarkan dalam banyak momen untuk beristighfar, diantaranya selesai sholat. Ya. Apa arti istighfar itu? Ya, secara bahasa istighfar itu kan tameng ya. Rasulullah SAW dakhala Makkah wa ala ra'sihi al-mighfar. Masuk kota Mekah, kepalanya memakai tameng besi atau helm besi, ya, menutup kepala besi. Jadi ghafara itu menutup. Bagaimana dosa-dosa, kesalahan yang kita lakukan itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi man afa aslaha wa ghafar ya. Jadi doa atau apa namanya? Kenapa di Lailatul Qadar Allahumma inna kuntu tuhibbul afwa fa'fu anna? Ada yang membedakan memang. Memaafkan kadang masih belum tersisa. Ada yang mengatakan maghfirah itu menghapus tapi belum tersisa. Kalau memaafkan sudah tidak ingat sama sekali. Ada yang seperti itu ya. Dan intinya kita memohon Allah menghapus, menutup dosa-dosa kita, itu istighfar. Baik, kita lihat di slide berikutnya. Bagaimana cara istighfar yang dimaksud seperti apa? Ya. Yaitu kata Imam Nawawi, ditanyakan kepada Imam Auza'i, salah satu periwayat hadis ini, perawi hadis ini, bagaimana cara istighfarnya tadi? Dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, astagfirullah 3 kali kan. Tadi astagfirullah, meminta ampun kepada Allah 3 kali ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kata rawi periwayat hadis ini yaitu Imam Auza'i. Ya. Ini ya. Ini juga ketika kita meminta ampun secara tidak langsung, kita mengakui kekurangan kita, ya. Banyak kekurangan kita, banyak kelemahan kita. Bukan sekedar dari dosa ya. Bukan sekedar jelas kesalahan yang jelas. Ini kita baru saja selesai melaksanakan sholat. Ya. Tapi istighfar itu dari ya ketidaksempurnaan, karena dalam sholat kita boleh jadi ada bisikan-bisikan setan, ya, lintasan-lintasan pikiran yang dibisik-bisikkan oleh setan, yang tentu saja mengurangi kehusyukan sholat kita. Ya, jadi itu. Ya. Istighfar tidak melulu harus dari satu dosa. Nah, ini juga diajarkan kepada kita. Apalagi sholat bukan dosa, tetapi ketidaksempurnaan. Soal kita tidak sempurna ketika kita ya terganggu ya oleh bisikan setan, lintasan-lintasan pikiran, atau mungkin
ya ada kekurangan-kurangan. Jadi istighfar tidak harus diartikan karena dosa kesalahan, tetapi juga berarti dari ketidaksempurnaan. Ini kita juga dianjurkan Allahumma antas salam mengucapkan doa ini, ya. Ini sifat Allah salam, ya, yang penuh keselamatan, kesempurnaan, ya, selamat, bebas dari segala kekurangan, ya, dari segala hal-hal yang tidak sempurna. Juga kita meminta salam, minta kepada Allah agar kita diberi keselamatan. Juga misalnya kedamaian dari Allah, keselamatan dari Allah. Kita memohon agar kita diberi keselamatan, kedamaian dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Zat yang Maha Agung, yang Maha Kaya, ya, yang memiliki kekayaan yang mutlak, tidak ada batasannya. Wal fadli tam, keutamaan yang sempurna. Ya. Keagungan, pemuliaan kepada hamba-hambanya yang maha mulia, yang ikhlas. Ya. Karena itu termasuk sifat yang agung. Ya. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengingatkan kita alimmu, memohonlah, mendekatlah, memintalah kepada ya menggunakan lafaz ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram ini dua lafaz yang dua kata, ya, dua sifat yang menunjukkan keagungan sifat-sifat Allah. Dalam satu kesempatan Rasulullah juga lewat, dalam riwayat disebutkan orang yang sedang sholat dan mengucapkan ya Dzal Jalali wal Ikram, kata Nabi, kemudian memberikan komentar, doanya telah dijawab, telah diijabah. Ini salah satu berarti, ya, kelebihan dua sifat ini, ya Dzal Jalali wal Ikram. Baik. Ya. Hadis 324 masih terkait zikir setelah sholat. Tafadhol, siapa berikutnya yang mau membacakan? Hadis 324. Pak Farid kalau mau membacakan lagi boleh. Pak. Siap. Bismillah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33 wa hamidallahi 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghafarat lahu khataayah wa in kanat mithla zabadil bahr. Rahul Muslim. Lanjut 325, Sir. Pendek. 325. Ya, lanjut masih, ya. 324 masih, ya. 324 masih, lanjut. Silakan. Wa fi riwayatin ukhra. وفي رواية أخرى أن التكبير 34. Ya. Jadi ini tentang zikir selesai salat. Jazakallahu khair. Wa an Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, membaca bersabda, man sabbaha Allah. Siapa yang bertasbih kepada Allah, membaca subhanallah dubura kulla salatin, setelah selesai salat, setiap salat fardu maksudnya, salasan wa salatin, 33 kali. Wa hamidallah, itu salah ketik, ya, bukan hamidallahi karena maf'ul di situ objek. Dan memuji Allah, hamidallah salasan wa salatin, 33 kali. Wa kabbarallaha, dan bertakbir pada Allah, Allahu akbar, salasan wa salatin, fatilka 99, maka totalnya 99. Wa qala, dan ia membaca tamamal mi'ah, ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka ghufirat lahu khatayahu, akan diampunkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya,
Wa in kana mithla zabadil bahr, walaupun seperti buih di lautan. Rawahu Muslim. Kemudian slide berikutnya, wa fi riwayatin ukhra, ya, dalam riwayat yang lain, annat takbir, ya, annat takbir, ya, bahwa takbir yang dimaksud, ya, tadi bertakbirnya bukan 33 tapi arba' wa salatun, 34. Jadi totalnya tetap 100, tapi penggenap 100-nya itu takbir dalam riwayat yang lain. Ya. Hadisnya juga sahih, tadi sama-sama riwayat Muslim, hanya ketika dicek bukan riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan takbirnya 34, itu riwayat Ka'ab bin Ujrah. Nah, di sini riwayat ukhra seolah-olah dipahamnya riwayat Abu Hurairah, tidak, tapi dari sahabat yang lain itu Ka'ab bin Ujrah. Berarti kita ada dua versi di sini. Versi subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir 33 kali, penutupnya la ilaha illallah la syarika lahu, alhamdulillah wa la syai'in qadir. Versi kedua dari riwayat Muslim juga hanya dari sahabat yang berbeda, itu dari sahabat Ka'ab bin Ujrah, 33 kali subhanallah, alhamdulillah 33 kali, dan takbirnya 34 kali, totalnya sama-sama 100. Baik, kita lihat syarahnya. Monggo. Silakan slide berikutnya. Ya. 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 Maka kata pensyarah di sini, fayam bagi bihada, karena itu selayaknya dengan adanya riwayat ini, taratan bitahlil, bitahlil ukhra. Ya. Taratan bihada taratan bitahlil taratan. Liyakuna qad amila birriwayatain. Kata maksud beliau bahwa karena dua-duanya ada sama-sama sahih, seyogyanya sebaiknya kita selang-seling pernah melakukan itu dan pernah melakukan ini. Ya. Tapi kalau di kita mungkin belum umum ya. Yang umum 33, 33, 33, kemudian yang 100-nya la ilaha illallah syarikalah alhamdulillah wa la syai'in qadir. Nah, riwayat ini Ka'ab bin Ujrah juga riwayat Muslim bahwa yang ke-100-nya takbirnya. Jadi takbirnya 34. Hadis ini ada sebabnya, ya. Dulu fuqara muhajirin itu, orang-orang muhajir kan fakir-fakir, mereka bukan aslinya fakir, tidak semuanya. Tetapi ketika hijrah mereka banyak yang fakir. Ya, mereka mendatangi Rasulullah SAW, kemudian beliau, ya, mereka para fuqara, orang-orang muhajir yang fakir tadi, yang hijrah dari Mekah tadi, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya itu enaknya, dasarnya begitu kalau bahasa kita ya, mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi, nikmat yang nyaman, ya, terus. Gimana itu kata Rasulullah SAW? Ya, mereka bisa sholat, ya, seperti kami sholat. Mereka berpuasa, seperti kami berpuasa. Tetapi mereka bersedekah. Kelebihan mereka karena mereka punya kelebihan harta. Tapi kami tidak bisa bersedekah. Wa ya'tiqun, mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Wala naqtiq. Kata Rasulullah kemudian menjawab, maukah aku kalian kepada kalian sesuatu yang bisa membuat kalian mengejar, ya, orang-orang terdahulu, melewati orang-orang terdahulu, dan mendahului orang-orang setelah kalian. Bahkan tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian, kecuali orang tersebut melakukan seperti yang kalian lakukan. Apa itu? Qalu sabbihullah, bertasbihlah kepada Allah. Ini ada sebabnya, kemudian diperintahkan kita bertasbih. Ya. Cara bertasbihnya seperti apa? Yang umum kita kan ya subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah itu penutupnya. Tetapi ya bisa juga menyebutkan digabung. Dalam hadis Bukhari, riwayat Bukhari dari bisa digabung kan, intinya 33 kan. Nah, saya dan pernah mendengar langsung ketika saya kuliah di Saudi, dekat saya itu kawan juga, sekarang dosen juga, doktor juga, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jadi langsung digabung. Kan yang penting totalnya 33. Ya. Ya, ini masalah kebiasaan. Dua-duanya bisa ya.
Boleh. Ya, qulu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33. Kemudian ada juga versi yang ketiga. Ini kan masalah opsi pilihan-pilihan. Ada riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah menyebutkan 10. Subhanallahnya 10. Alhamdulillahnya 10. Takbirnya 10. Berarti baru 30. Ya. Nah, jadi 10. Subhanallah, 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 10 kali. Nah, baru alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Diulang sampai 3 kali. Ada di riwayat Bukhari. Juga dalam riwayat yang lain, ya, tasbihnya 25. Ya, alhamdulillahnya 25. Takbirnya 25. Kemudian, ya, berapa berarti sudah 75. La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahul hamdunya juga 25. Jadi 100 juga. Ya. Jadi ini opsi-opsi, berarti ada paling tidak 4 opsi. Pertama, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu alhamdulillah. Versi atau opsi kedua, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Versi atau opsi ketiga, 10. Ya. Ditutup dengan 30, ya, 90. Nah, kemudian ditutup dengan berarti apa? Takbirnya 10, tahmidnya 10, takbirnya 10, diulang-ulang terus kan berarti 90, 30 juga akhirnya 90. 10-nya bisa jadi la ilaha illallahnya. Itu versi yang ketiga. Atau opsi yang ketiga. Versi atau opsi yang keempat, 25 semuanya. Subhanallah 25, alhamdulillah 25, takbir 25, la ilaha illallah wa la syarika lahu alhamdulillah 25. Jadi ada 4 opsi paling tidak ya dari keterangan ini. Baik, di slide berikutnya juga masih ada pembahasan tentang ya bacaan-bacaan yang lain di akhir setiap sholat dari sahabat Zaid bin Arqam diriwayatkan oleh Abu Dawud. Apa zikirnya yang dibaca Rasulullah selesai sholat? Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' ana syahidun annaka antar rabb wahdaka la syarika lak. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' inna nashhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduka wa rasuluka. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' inna nashhadu anna al-ibada kulluhum ikhwatun. Allahumma rabbana wa rabba kulli syai' ij'alni mukhlishan lak wa ahli fi kulli sa'atin min ad-dunya wal akhirah ya dzal jalali wal ikram. Istami' wastajib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu nurus samawati wal ardh, Allahu akbar, al-akbar, Allahu akbar, al-akbar, hasbi Allah, Allahu akbar, al-akbar. Nah, ini ada. Ini juga riwayat Abu Dawud. Mungkin kita belum terlalu familiar juga ya. Tapi ada. Juga dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Abu Dawud juga dari sahabat Ali. Karena Rasulullah SAW idza sallama min shalat qala Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu. Nah, ini jelas nih. Kalau tadi kan ini dibaca sebelum salat. Dalam riwayat yang lain, apa sebelum salam. Tapi di sini salama, mengucapkan salam. Allahumma ighfirli ma qaddamtu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu. Wa ma akhartu, dan yang ya apa yang aku persembahkan. Wa ma akhartu, dan apa yang aku sudah lakukan. Wa ma asrartu, apa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dosa-dosaku yang aku tampakkan. Wa ma asrartu, dan apa-apa yang telah melampaui batas, israf, berlebih-lebihan. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dosa-dosa yang kau telah lebih tahu daripada, dan apa-apa yang kau tahu lebih tahu dariku. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa. Jadi ini ada riwayat menyebutkan setelah salat, ada juga yang menyebutkan sebelum salat. Ini termasuk hal-hal yang masih diperhatikan. Ya, engkau zat yang maha mengedepankan dan maha mengakhirkan, tidak ada Tuhan la ilaha illa. Kemudian juga Abu Dawud meriwayatkan dan juga Imam Nasai dari sahabat Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk membaca bil mu'awwidzat. Ya. Qul Allahu ahad,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ya, muawwidzat, ya, setiap selesai sholat. Juga Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Bara, Rasulullah SAW setelah sholat membaca Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Rabbi qini adzabak, Rabbi qini adzabak. Ada Allahumma qini adzabak, ya, yauma tab'atsu ibadak. Ini banyak, ya. Kita cepat saja. Kemudian tentang selesai sholat maghrib, slide berikutnya silakan. Ya. Setelah sholat maghrib dan subuh khususnya, ya, ada ucapan atau zikir yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya. La ilaha wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya. Kemudian Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Dzar yang menyebutkan bahwa siapa yang membaca, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca selesai sholat subuh sambil melipat kakinya, ya, sebelum dia berbicara la ilallah wahdahu la syarika lahu wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali, Allah akan catat baginya 10 kebaikan dan menghapuskan darinya 10 keburukan dan mengangkat 10 derajat. Dan pada hari tersebut dia dalam lindungan Allah dari segala yang tidak ia sukai dan dijaga dari perlindungan dalam perlindungan Allah dari godaan setan. Ya. Dan tidak akan bagi, ya, tidak akan ada dosa yang menimpanya pada hari itu kecuali wala yambaghi li dzambin an yudrikahu, kecuali ya mungkin syirik, ya. Jadi ada yang menggunakan yuhyi wa yumit, ya, untuk subuh, ya, dan maghrib, ya. Ada keterangan sholat fajar, ya, subuh dan fajar, subuh dan maghrib, ya. Kalau yang riwayat Abu Dzar tadi sholat fajar, sholat subuh, ya. Kemudian dalam riwayat Nasa'i dari sahabat Mu'adz ada biyadihil khair, juga ada tambahan wa kana lahu bi kulli wahidatin qalaha 'iddu raqabah. Tadi 10 kali, ya. La ilaha illallah la syarika lahu wal hamdu, ada tambahan yuhyi wa yumiit, ada juga tambahan biyadihil khair wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca setiap kali sekali dibaca 'iddu raqabah, seperti, ya, memerdekakan budak. Juga Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i meriwayatkan dari sahabat Umar ibnu Syabib berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah la syarika lahu wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah selesai sholat maghrib, Allah akan utus baginya malaikat yang menjaganya dari setan yang terkutuk sampai bangun pagi, dan dicatat baginya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 keburukan, dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang menghancurkan, ya, dosa-dosa bukan mubiqat, menghancurkan, bukan besar, ya, dan ya senilai dengan 10 kali dengan 10 membebaskan budak, ya. Afwan Ustaz, udah tinggal 3 menit lagi waktunya. Ya, nah ini macam-macam doanya banyak, ya, memang. Kalau kita paling tidak terakhir di slide berikutnya, ya. Adapun sholat, membaca sholawat Nabi setelah tasbih tadi, dan setelah tasbih, takbir, tasbih, tahmid, tahlil tadi, subhanallah, alhamdulillah, tadi, ya. Kemudian doa, dan kemudian setelah ba'da dzikir, ya, adalah sunnah. Jadi membaca sholawat, ya, secara umum di awal doa, di akhir doa, secara umum ada sunnah. Nah, doa secara umum, ya, itu membiasakan. Kalau doa yang paten, di sini beliau hanya mengingatkan menjadi kebiasaan, ya, ini pandangan beliau pensyarah, yakni Imam Son'ani mengingatkan tidak ada keterangan dari sunnah membiasakan membaca sholawat,
ya tidak ada keterangan harus, tapi kita ada keterangan umum kan, sholawat itu kan dianjurkan sebelum doa dan seolah-olah harus ada, itu yang harusnya itu ya. Tapi tidak terlarang ya sebenarnya, cuma jangan menganggap harus. Tapi sebenarnya untuk mengajar, Imam Syafi'i dan yang mengatakan tidak masalah, mengeraskan dalam rangka mengajarkan. Ya. Terus doa yang tepat, posisi imam seperti apa? Ya. Bukan membelakangi makmum, menghadap kiblat kemudian membelakangi makmum. Yang ada keterangannya adalah Nabi menghadap makmum. Ya, ini keterangannya seperti itu. Imam Bukhari membuat bab imam menghadap para jamaah ketika selesai mengucapkan salat. Dalam hadis Samurah ya bin Jundub dan juga Zaid bin Khalid, Rasulullah SAW apabila selesai salat menghadap kami dengan wajah beliau. Jadi, seperti itu yang dilakukan Nabi SAW. Baik, ini masih tersisa 3 hadis ya. Ternyata kita tidak bisa mengejarnya. Ya mungkin selesai tentang masih ada ya tentang baca surat ayat kursi. Ya. Satu aja terakhir mungkin ya 326 ini. Ini terakhir, setelah itu hadisnya lain pembahasannya agak. Boleh. Satu aja terakhir mungkin. Saya bacakan langsung ya. Ya. Wa an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, man qara'a ayatal kursi tubura kullu salatin maktubah, yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Ya. Tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian itu sendiri. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan Imam Tabrani menambahkan di samping ayat kursi juga qul huwallahu ahad. Berarti kan ayat kursi, qul huwallahu ahad, dan tadi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nanti ada keterangan lain untuk salat maghrib dan isya, maghrib dan subuh, bacanya qul huwallahu ahadnya 3 kali, qul a'udzu birabbil falaqnya 3 kali, qul a'udzu birabbin nasnya 3 kali. Jadi slide terakhir ya. Ya, Abu Umamah yang di sini adalah Iyas ya, Ibnu Tha'labah, bukan Abu Umamah Al-Bahili. Ini juga tentang membaca qul a'udzu billahi ahad, ini juga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas kan juga ada saat mau tidur. Ya. Tidak ya. Maksudnya tidak menghalanginya masuk surga kecuali ya kalau dia tidak mati ya. Ada kata yang dibuang illa adamu mautihi. Kalau dia tidak mati-mati kan tidak meninggal itu dia berarti gimana? Ya, kecuali kematian yang akan mengantarkannya masuk surga. Ya, karena di sini juga kita pahami kenapa ayat kursi dipilih ya, selesai sholat, baca tidur, dan juga tentang di situ ada sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya, tentang kuasa Allah, tentang iradah Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu ahad, tentang ya sifat-sifat Allah, dan juga qul a'udzu birabbil falaq untuk kita sudah perlindungan. Wallahu ta'ala alam, masih sesungguhnya tanggung ya, sebenarnya ada 3 hadis lagi ya di bab sifat sholat ini. Ya. 3 hadis lagi, tapi sudah sering kita baca ya. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kemudian sholli qa'iman. Tapi nggak apa-apa, saya kira kita tidak harus paksakan kesempatan ini karena berkaitan dengan sholat secara umum. Wallahu ta'ala alam, karena keterbatasan waktu kita, insya Allah mudah-mudahan yang 3 hadis ini, hari ini kita mendapat berarti kurang lebih 9 hadis ya. Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Jazakallah khair, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Ustaz Wahyudin. Silakan Ustaz. Jazakallahu Ustaz Junaidi atas kajiannya 9 hadis hari ini. Insyaallah kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup kajian kita dengan baca hamdalah dan doa untuk majelis. Semoga Allah membuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kalau wabarakatuh. Ustaz. Jazakallah Ustaz Junaidi. Syukuran Bang Ustaz, Pak Muhyiddin. Kiai. Ya, Semoga sehat semua, semoga Lanjut sehat ya. semua Bapak Ibu. Matur salangkong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.